Telahkah Anda pernah merasa telinga Anda berdenging, dan terpikirkan bahwa itu mungkin memiliki makna tertentu? Fenomena telinga berdenging telah lama dihubungkan dengan pertanda-pertanda dalam berbagai kepercayaan dan budaya. Dalam Islam, beberapa ulama meyakini bahwa telinga berdenging, terutama sebelah kanan, bisa menjadi sebuah peringatan atau tanda untuk lebih mengingat ajaran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, seberapa jauh kepercayaan ini memiliki dasar dalam sumber-sumber agama Islam yang resmi? Mari kita telusuri lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan menonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Telinga berdenging merupakan fenomena yang seringkali dihubungkan dengan pertanda-pertanda dalam berbagai kepercayaan dan budaya. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa telinga berdenging bisa memiliki makna tertentu, meskipun hal ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Beberapa ulama Islam meyakini bahwa telinga berdenging, terutama sebelah kanan, bisa dianggap sebagai sebuah peringatan atau tanda untuk lebih mengingat ajaran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ini, telinga berdenging dianggap sebagai panggilan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan ketaatan kepada ajaran agama. Namun, penting untuk diingat bahwa keyakinan ini bersifat subjektif dan tidak memiliki dasar yang pasti dalam sumber-sumber agama Islam yang resmi. Sebagian besar ulama cenderung menyarankan agar tidak terlalu mempermasalahkan fenomena seperti telinga berdenging, dan lebih fokus pada amalan-amalan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan spiritual dan moral individu. Jadi, sementara ada yang mempercayai bahwa telinga berdenging sebelah kanan bisa diinterpretasikan sebagai peringatan untuk lebih mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal ini lebih merupakan interpretasi pribadi atau tradisi masyarakat daripada ajaran yang ditegaskan dalam Islam secara konkret. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, artinya, jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya dia mengingatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca selawat kepadaku, dan mengucapkan, sakarallahu min sakarani bihairin, hadis riwayat Al-Hakim, Ibn As-Sini, At-Tabarani. Mengenai sabda tadi, Az-Zailai menyatakan bahwa kandungan dalam hadits tersebut tidak hanya sekedar mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga untuk senantiasa untuk bersolawat kepada beliau. Dengan demikian, ketika telinga berdenging, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan sakarallahu min sakarani bihairin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Masalah telinga berdenging juga telah dibahas dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin, pada 19 Rabiul Awal 1355 Hijriah, tanggal 9 Juni tahun 1936 Masehi. Dalam muktamar itu, dikatakan bahwa telinga berdenging menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyebut orang itu dalam perkumpulan yang tertinggi, al-mala petik terbalik al-ala, supaya orang tersebut senantiasa ingat dan bersolawat kepada beliau. Penjelasan tersebut didasarkan dalam kitab As-Siraj Al-Munir, dari pendapat Abdurrauf Al-Munawi yang dikemukakan oleh Ali Al-Azizi. Imam Al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga berdengung hanya saat datang berita baik ke ruh, bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkan orang yang telinganya berdengung itu dengan kebaikan di al-mala, al-ala di alam ruh. Pernyataan tersebut bisa dilihat pada Akamul Fuqaha, yakni buku kumpulan dari hasil-hasil Batsul Masail Diniyah, pembahasan masalah keagamaan pada Muktamar dan Munas Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya, telinga berdenging merupakan fenomena yang sering kali dihubungkan dengan pertanda-pertanda dalam berbagai kepercayaan dan budaya. Dalam Islam, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, beberapa ulama meyakini bahwa telinga berdenging, terutama sebelah kanan, bisa dianggap sebagai sebuah peringatan atau tanda untuk lebih mengingat ajaran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diinterpretasikan sebagai panggilan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan ketaatan kepada ajaran agama. Namun,
Penting untuk diingat bahwa keyakinan ini bersifat subjektif dan tidak memiliki dasar yang pasti dalam sumber-sumber agama Islam yang resmi. Sebagian besar ulama cenderung menyarankan agar tidak terlalu mempermasalahkan fenomena seperti telinga berdenging, dan lebih fokus pada amalan-amalan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan spiritual dan moral individu. Meskipun demikian, ada hadis yang merujuk pada telinga berdenging, yang mengajarkan untuk mengingat dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika telinga berdenging. Beberapa ulama dan tradisi masyarakat Islam juga mempercayai bahwa telinga berdenging menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyebutkan orang tersebut dalam perkumpulan yang tertinggi di alam ruh, dan ini mendorong orang tersebut untuk selalu mengingat dan bersolawat kepada Nabi. Dengan demikian, sementara ada interpretasi dan tradisi terkait telinga berdenging dalam konteks Islam, penting untuk memperlakukannya dengan kewaspadaan dan tidak menjadikannya sebagai fokus utama dari praktek keagamaan, melainkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang mendasar. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.